saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Pada pagi hari ini kita masih sempat dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembelajaran P5 ya. Nah, jadi itu sebelum kita masuk pada pembelajaran atau untuk memahami materinya lebih dalam, Ibu ingin kita sebelum ini berdoa dulu ya sebelum belajar. Ya, doa sebelum belajarnya dipimpin oleh adik Ashabul Kahfi. Di tempat tidak usah berdiri, duduk saya. Ya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah ya. Semoga dengan doa sebelum belajar tadi, maka kita akan melaksanakan proses pembelajaran lebih diberkahi pemahaman kita ya. Nah, untuk itu selanjutnya Ibu ingin mengabsen teman-teman kita siapa yang tidak hadir hari ini. Siapa yang tidak hadir hari ini? Revan, siapa? Revando, kemudian Arjun, Fikra, Nandan. Ya, ada beberapa teman kita yang tidak sempat hadir hari ini ya. Mungkin teman-teman kita itu masih belum mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk datang belajar, untuk datang menuntut ilmu ya.
Jadi kita doakan semoga mereka dibukakan pintu hatinya untuk selalu belajar ya. Dan apabila mereka ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Ya. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang P5. Apa itu P5? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Apa? Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kita nyanyi dulu ya, speaking dulu ya. Tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Sekali lagi, tepuk P5. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, jadi itu ya, P5 itu artinya proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, anak-anak, dalam materi P5 ini atau dalam P5 kita akan membahas tentang Ibu ingin bertanya dulu kepada anak-anak sekalian, menurut Anda cemilan apa yang paling sehat dikonsumsi? Pisang. Apalagi? Bawang. Apalagi? Tahu. Itu cemilan-cemilan ya? Kalau cemilan yang lebih ringan, kalau setahu itu dia sudah seperti makanan berat. Yang lebih spesifiknya kayak cemilan apa saja? Misalkan apa? Roti. Nah, seperti stik goroho ya. Apalagi selain stik goroho? Pisang goreng. Ya, apalagi? Yang cemilan itu Anda tahu? Batata goreng. Nah, jadi untuk hari ini kita akan membahas tentang cemilan apa yang paling sehat kita konsumsi, yaitu cemilan kerepek pisang. Nah, materi kita hari ini adalah membuat cemilan kerepek pisang yang bertema tentang kewirausahaan. Kewirausahaan itu artinya kita punya cemilan kerepek pisang ini kita bisa olah, kemudian kita bisa jual ke pedagang-pedagang kecil. Contohnya yang ada kios-kios ya, bisa kita titipkan di situ. Ya. Nah, anak-anak, untuk membuat cemilan keripik pisang ini, siapa yang bisa menyebutkan apa-apa saja bahan-bahannya? Apa-apa saja bahan-bahan yang kita akan adakan apabila kita akan membuat keripik pisang tersebut? Apa? Coba. Pisang. Pisang ya? Pisang apa lagi selain pisang? Minyak kelapa. Apa lagi? Gula. Garam. Apa lagi? Selain itu? Pisau. Kalau pisau itu sudah masuk pada alatnya, ya. Jadi bahan-bahannya yaitu pisang, ada minyak kelapa, ada gula, ada garam, dan alat kemasannya. Kalau alat-alatnya seperti yang Mamat sebutkan tadi. Apa tadi? Pisau. Apa lagi? Kompor. Bahan goreng. Itulah alat-alatnya ya. Jadi anak-anak sepertinya sudah pernah membuat keripik pisang ini. Siapa sudah pernah? Ya. Oke, turunkan tangan. Berarti ibu tahu sebentar ketika kita praktek nanti, sudah teman-teman yang sudah pernah membuat ini yang akan menjadi salah satu fasilitator ketika kita akan melakukan praktek cemilan sebentar, ya. Nah, untuk itu maka tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yaitu siapa yang bisa baca? Baca.
video yang akan kita tayangkan. Wow ya, ini dia yang udah digulain tetap garing ya. Nih. Tuh. Wah, ya pasti renyah lah ya kayak gini ya. Terlalu manis pulen. Jadi untuk pisangnya di sini Mas Ahmad gunain pisang kepok mentah ya. Pisangnya wajib mentah tuh, masih keras ya, masih mentah, masih ada getahnya gini ya. Jadi kita kupas dulu. Jadi kupas, kalau pisang mentah ini emang nggak segampang kupas pisang matang ya, tapi bisa sih, tetap bisa ya. Tuh. Ini cara-caranya, perhatikan. Karena sebentar kita akan mempraktekkan apa yang dia praktekkan. Nah ya, habis dikupas gini langsung kita taruh di air. Nah nanti kita cuci nih sini untuk ngilangin getahnya. Oke ya, Untuk air yang itu udah dikupas kegunaan untuk ini kita menghilangkan cuci. getah. Jadi kita pastiin getah-getahnya itu ya, karena kalau yang getah-getahnya itu masih ada, dia biasanya jadi hitam gitu. Jadi kita gorengnya ini langsung ya di minyak yang udah panas. Ini kita serut, ya, model serutannya seperti ini biasa ya, buat serut macam-macam keripik ini. Jadi langsung aja kita serut gini seperti ini. Ini sangat mudah sekali. Tuh, langsung gitu ya. Ini tujuannya biar nggak nempel ya, kalau diserut langsung gini. Maksudnya Tapi yang mau pisang empuk sih ya, jadi langsung bisa kita serut banyak. Untuk apinya sedang aja ya sob ya. Tapi tergantung jumlah minyaknya sih ya. Kalau minyaknya banyak begini ya agak besar ya. Gorengnya jangan terlalu banyak sekali ya, artinya jangan terlalu numpuk ya, supaya nanti garingnya itu maksimal. Cukup ya, segini dulu supaya jadinya tuh garingnya maksimal dan enggak saling nempel, enggak saling nekuk. Nah ini udah matang ya sob ya, suaranya udah terdengar tuh keresak ya, udah garing ini, dan minyaknya juga udah tenang kan, nggak terlalu banyak bergelembung-gelembung. Langsung aja kita angkat. Nah ya, oh bagus ya, dan warnanya belum kuning tuh dia. Ini alami tanpa pewarna, dia warnanya masih kuning. Oke, langsung kita goreng lagi. Ini kita tirisin dulu, estafet ya, langsung kita goreng lagi. Nah ini dia, semuanya udah banyak ya. Nah ini kita akan kasih gula ya, jadi kan rasanya itu lebih manis nanti. Sekarang kita akan bikin air gula untuk pisangnya ya. Jadi ini air kita panasin dulu. Ini ada gula pasir ya, kita larutin aja langsung di sini. Ini yang penting gulanya sampai larut aja ya. Kita kasih garam juga ya. Ini garamnya sekitar 1/4 sendok ya. Kita aduk. Ini sampai gulanya larut aja ya. Nggak perlu sampai mendidih, karena ini airnya juga mau air matang. Kalau gulanya udah larut, udah cukup. Langsung kita siram. Nah ini sekarang kita mau kasih gula ya. Caranya gini, kita ambil dulu. Ini nggak bisa langsung banyak, sesuai tempatnya aja dulu. Ini kita kasih gula ya, caranya kita taruh dia di sini. Oke, terus kita siram dengan air gula ini. Ini gulanya kita taruh sini dulu. Jadi ini disiram gini ya. Air gula ya. Jadi dia biar jadi manis. Sampai semuanya ini kena air gula. Kita ulangi sampai sekitar 3 kali lah ya. yang pakai Siram lagi.
sampai dia tuh gulanya tuh nempel, gulanya nempel ke pisang. Oke ya, nah ini udah kena air gula semuanya. Jadi yang setelah dikasih gula ini langsung digoreng ya sob ya? Langsung digoreng di minyak yang udah panas. Kita goreng dia sampai garing lagi ya. Nah ini nanti garingnya dia langsung berkaramel, jadi langsung manis ya. Ini gorengnya sebentaran aja ya, jangan lama-lama. Nah ini juga udah minyaknya udah tenang. Nah ini kandungan air yang tadi itu udah hilang juga ya. Jadi kalau udah kayak gini angkat aja langsung, biar warnanya tetap masih bagus ya. Nanti yang kompor kita angkat, warnanya masih oke, masih kuning. Dan ini bakalan tetap garing dan rasanya manis karena ada karamelnya. Wow ya, ini dia yang udah digulain dan ini tetap garing ya. Nih. Masih berkore-kore ya? Wah, ini pasti renyah lah ya kayak gini ya. Ini kita mau plastikin nih sob, kayak gini nih, yang penting udah dingin. Ya kita plastikin. Kita plastikin ini ukuran 1 kilo nih. Plastik agak tebal. Jadi ini kalau diplastikin kedap, ya dia tahan ya, ya, awet sampai 1 bulan juga awet nih. Ini garing banget ya sob. Ini garing banget nih. Garing dan manis, enak banget, pulang lagi. Kita mau cobain lagi ya. Enak banget buat model-model ini. Ini benar-benar garing nih sob. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Enak ya? Itu ya, dari video yang Anda amati tadi, apa yang sempat terlintas di pikiran Anda dari video yang Anda amati tadi? Oh, saya jika sudah besar nanti saya akan berusaha membuat keripik pisang yang enak dan gurih ya. Ya, itu cara-caranya ya. Nah, untuk anak-anak, selesai kita menonton video, nah kita akan mempraktekkan apa yang kita lihat di video tadi ya. Nah, untuk itu anak-anak kita keluar untuk mempraktekkan cara membuat cemilan keripik pisang. Ayo kita keluar dengan praktek. Ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi diurung bari-bari. Masak gigi diurung
praktek tentang apa tadi? Pembuatan cemilan keripik pisang. Nah, inilah hasil proyek dari anak-anak ya. Nah, jadi keripik pisang ini bahan utamanya adalah pisang, ya. Siapa yang bisa menyebutkan kembali cara proses pembuatan cemilan keripik pisang? Pisang dikupas, kemudian dimasukkan ke dalam air agar bersih dan tidak bergetah, ya. Itu manfaatnya air, ya. Kemudian setelah kita mengupas pisang, kita salin ke dalam wadah yang berisi air. Kemudian setelah itu ada wadah lagi yang satu, itu ditaruh air atau diisikan air beberapa mili. Kemudian di air itu kita tuangkan apa? Gula. Apa lagi? Garam. Apa lagi? Apa lagi? Yang membuat dia jadi warnanya jadi keemasan. Pewarna makanan. Setelah itu proses penggorengannya bagaimana? Kemudian tidak diparut-parut lagi. Diparut dulu ya. Kemudian dimasukkan ke dalam wajan yang sudah berisi minyak kelapa. Nah, setelah kita tuangkan, maka kita mulai mengaduk-aduk. Supaya apa gunanya kita mengaduk-aduk? Supaya pisang yang ada di dalam wajan tidak lengket. Sekarang kita lanjut ya. Sebelum kita masuk pada penutup atau kesimpulan dan refleksi, kita expliking dulu ya. Pelajar Pancasila. Ulangi. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Anak-anak, sebelum kita masuk pada penutup, maka kita akan simpulkan pembelajaran yang telah kita pelajari tadi ya. Nah, dari tema tentang kewirausahaan dengan topik membuat cemilan keripik pisang. Jadi dari kesimpulan tadi bahwa kewirausahaan itu yaitu membuat cemilan keripik pisang ini dapat kita jadikan sebagai usaha kecil-kecilan ya. Nah, dari usaha kecil-kecilan ini, maka lama-kelamaan apabila pekerjaan itu kita tekuni, maka usaha yang kecil-kecilan tadi akan menjadi besar. Jadi dari usaha ini kita dapat mengambil hikmah bahwa semua kita itu berproses dari yang kecil dulu ya, kemudian berubah menjadi besar. Dari kesimpulan ini, kelima kewirausahaan tentang pembuatan keripik pisang adalah usaha yang memiliki potensi baik. Siapa yang bisa melanjutkan? Potensi baik, kemudian coba Bastian. Dengan memanfaatkan bahan kayu, Bahan baku. yang sudah didapat, pisang, serta proses pembuatan Yang sederhana. Produk keripik pisang dapat dijadikan cemilan yang digemari banyak orang. Selain itu, produk ini memiliki keunggulan dalam hal nilai gizi dan dapat dijadikan alternatif cemilan sehat. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi itu kesimpulannya ya. Nah, dari kesimpulan ini maka kita masuk pada refleksi. Sebelum kita masuk pada refleksi ini, kita tepuk semangat dulu. Masih semangat ini? Masih. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan. Ding ding ding.
dipelajari ya. Ya, jadi ibu pesankan kepada anak-anak apabila kita akan membuat salah satu usaha, maka usaha itu perlu kita tekuni dan kita jaga kebersihan makanannya ya. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana cara menentukan harga jual yang tepat untuk keripik pisang. Nah, jadi sebelum kita membuat harganya, kita cek dulu di kios-kios atau di pasar harga jualnya berapa. Nah, kita kan sebagai orang pertama, jadi kalau pasar menjual 5.000, berarti kita yang membuat ini otomatislah kita menjual 4.000. Jadi yang orang di pasar itu beli dia jual 5.000, ya. Nah, karena orang punya kan dorang beli, dorang mau jual lagi. Kalau orang punya kan memang dorang so beli, ya. Oke. Dari refleksi ini maka berakhirlah pula pembelajaran kelima kita hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka pembelajaran kita pada pagi ini telah selesai dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya, yaitu tema-tema yang belum kita pelajari ya. Nah, dari itu Ibu akan menutup pembelajaran kita hari ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.